Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada Anda. Kabar baru informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Rabu 16 Oktober 2024 bersama dengan saya Muhammad Budi SN dan saya Ainus Fina. Beragam informasi penting juga harus dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut Sumatera Utara hari ini untuk Anda. Pemirsa, dalam kunjungannya selama 2 hari di Sumatera Utara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Stadion Utama Sepak Bola di kawasan Sport Center Desa Seda, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang kemarin sore. Kedatangan Presiden Jokowi untuk meresmikan Stadion Sepak Bola Utama Sport Center di Kabupaten Deli Serdang mendapat pengamanan ketat aparat gabungan TNI dan Polri. Stadion Utama Sepak Bola Sumatera Utara ini memiliki kapasitas 25.000 penonton, dibangun dari dana APBN sebesar 587 miliar rupiah. Stadion ini telah dijadikan sebagai lokasi penutupan perhelatan PON 2024 kemarin. Presiden Jokowi menyampaikan pesan pada semua stakeholder yang hadir pada acara peresmian agar stadion sepak bola yang megah ini dijaga dan dipelihara dengan baik. Semua fasilitasnya diserahkan kepada pengelola klub sepak bola PSMS atau PSDS agar tetap terawat. Karena dari pengalaman kita di provinsi-provinsi yang lain, fasilitas olahraga dibangun, setelah PON semuanya tidak terawat. Saya sudah lihat tidak hanya 1, tidak hanya 2, tidak 3, tidak 4, semuanya. Karena tidak ada yang memakai, tidak ada yang merawat. Jangan sampai kejadian itu terjadi di Sumatera Utara. Setuju? Kita harapkan stadion yang megah dan mewah ini terus terawat, terus dipakai, dan berguna bagi pembinaan olahraga di Sumatera Utara. Hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam peresmian tersebut diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatodi, dan PJ Bupati Deli Serdang Wirya Al-Rahman. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pagi tadi meresmikan Bendungan Lausimeme yang berada di Kecamatan Sibibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Bendungan Lausimeme yang diresmikan Presiden Joko Widodo adalah proyek strategis nasional dengan kapasitas 21 juta meter kubik dan luas genangan 125 hektar. Bendungan Lausimeme disebut sebagai multifungsi karena selain dapat memproduksi air beku juga dapat dimanfaatkan sebagai reduksi banjir yang terjadi di wilayah Kota Medan. Sementara itu, manfaat lain dari bendungan ini juga mampu mengairi irigasi yang ada di wilayah Deli Serdang. Mengingat Deli Serdang merupakan sentra pertanian, selain itu bendungan yang dibangun dengan desain yang menarik diharapkan dapat menjadi destinasi wisata bagi masyarakat. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan, Bendungan Lausimeme merupakan bendungan yang ke-42 diresmikan selama ia menjabat sebagai presiden. Untuk itu, Presiden berharap dengan adanya bendungan ini dapat menambah suplai air beku untuk wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, melalui keberadaan Bendungan Lausimeme dapat mendukung ketahanan pangan di wilayah Sumatera Utara. Presiden juga berpesan, bendungan ini hendaknya dapat mensejahterakan masyarakat Deli Serdang. Bendungan Lausimeme ini adalah bendungan yang ke-47 yang saya resmikan selama 10 tahun ini. Ini bendungan dibangun sejak 2018, berarti sudah 6 tahun membangun Bendungan Lausimeme ini. Dan menghabiskan anggaran 1.760 miliar rupiah. Sebuah anggaran yang sangat besar sekali. Bendungan ini akan bisa mengurangi, bisa mereduksi banjir di Kota Medan, di Kabupaten Deli Serdang, dan juga bisa menyediakan air baku untuk Medan dan Deli Serdang. Selain juga
tentu saja untuk mengairi persawahan yang ada di sekitar waduk. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan tol Trans Sumatera ruas Indrapura Kisaran seksi 2 50 Kisaran. Acara peresmian dilakukan di Gerbang Tol Kisaran, Kabupaten Asahan pagi tadi. Kedatangan rombongan Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni disambut dengan tarian khas Melayu. Setelah mendengarkan pemaparan terkait progres pembangunan tol Trans Sumatera, selanjutnya Presiden Jokowi meresmikan dan menandatangani prasasti tol 50 Kisaran sepanjang 32,15 km. Di saat bersamaan, Presiden Jokowi juga meresmikan tol Betung Tempino Jambi, seksi 3 Bayung Lencir Tempino di Provinsi Jambi sepanjang 34 km. Presiden Jokowi menyebut pembangunan tol di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan negara lain dalam hal kecepatan distribusi barang dan mobilitas orang. Daya saing sebuah negara itu penting. Jalan tol ini dalam rangka kompetitiveness kita yang terus kita perbaiki agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam hal kecepatan, baik kecepatan distribusi barang, kecepatan distribusi logistik dan yang lain-lain, mobilitas orang. Saya kira ke depan persaingan itu akan semakin. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Intensitas hujan yang tinggi membuat puluhan hektar sawah milik warga di Labuhan Batu Selatan terendam banjir. Pada Selasa kemarin, kondisi ini membuat para petani merugi. Puluhan hektar tanaman sawah milik warga Desa Mampang, Kecamatan Kota Pinang terendam banjir. Tanaman padi yang baru berumur 40 hari sebagian direndam banjir sehingga membusuk dan mati. Tingginya curah hujan selama beberapa hari terakhir membuat parit irigasi tidak mampu menampung debit air sehingga meluap dan merendam sawah warga. Akibat rusaknya tanaman padi, petani mengalami kerugian jutaan rupiah. Selain itu, banjir yang menggenangi persawahan berimbas mundurnya masa panen karena petani harus mengganti semua tanaman padi yang sudah busuk dan mati. Salah seorang petani, Tanjung, menyampaikan bahwa banjir yang melanda sawah mereka merupakan musiman karena masuknya pada musim hujan. Dikatakan sebelum terendam banjir biasanya mereka mendapat hasil berkisar 50 kaleng atau sekitar 600 kg. Musiman bilang bisa jadi tahunan pun bisa menjadi karena ini musim hujan kan. Nah, jadi mau cuman kita bikin udah alam. Itu berkurang pastilah karena udah banyak mati satu-satu kan. Belum banyak lah tapi belum mati total kan. Ini sih pasti. Kalau macam aku minimal itu 100 itu di tangan atau lebih kurang 50 lah. Kalau harapanku ya gimana bilang ya. Ini tergantung buangan lah kurang bersih habis itu aja. Berarti drenase kurang ada. Kalau buangannya bersih, lancar airnya, semua itu lancar. Petani berharap kepada pemerintah untuk segera memperbaiki drainase yang sudah mulai terhambat akibat banyaknya tumbuhan air sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Pemirsa, korban hilang diduga tertimpa material longsor yang terjadi di Desa Laukidupen, Kecamatan Johar, Kabupaten Karo belum ditemukan. Penanganan, bantuan, dan pembersihan akses jalan pasca bencana longsor dan banjir bandang yang terjadi sepekan lalu di Kecamatan Johar, Kabupaten Karo terus dilakukan. Berbagai pihak dan tokoh masyarakat turut membantu melakukan pembersihan material longsor di jalan umum yang menghubungkan Desa Johar Peranginangin dengan Desa Ketawaren serta jalur menuju Desa Laukidupen. Dalam upaya membersihkan material longsor berupa tanah, batu, dan kayu, tim gabungan menggunakan 3 unit alat berat baik dari Pemkab Karo,
sembako maupun bantuan dari masyarakat. Selain pembersihan jalan, tim juga melakukan pencarian korban Nurniati Beruginting yang diduga terseret dan tertimpa material longsor di Desa Laukidupen. Upaya dan doa dipanjatkan memohon kepada Yang Maha Kuasa agar tetap diberi ketabahan dan korban dapat ditemukan. Anak korban Zunaidi Sembiring menuturkan, ia melihat ibunya terakhir kali di ladang keluarga sekitar pukul 2 siang sebelum kejadian longsor. Saat cuaca mulai mendung, Junedi bersama istrinya pamit pulang duluan. Setelah terjadi longsor, korban tak kunjung kembali ke rumah. Pihak keluarga masih berharap korban dapat ditemukan. Pulang ke rumah, terus dulu anak ke rumah, terus nggak datang ke rumah, cari lagi ke ladang, ada lagi di ladang. Jadi sudah mencari kemana saja kita? Sekarang kita mencari masih di tanah longsor ini tadi lah, dekat-dekat ladang. Harapan kita orang tua maunya ketemu, walaupun mana keadaannya gitu. Pihak BPBD Kabupaten Karum menghimbau warga yang bermukim di kawasan perbukitan untuk tetap waspada cuaca ekstrim dan hujan deras. Terutama yang tinggal di pinggirannya pegunungan ya, kemudian di pinggiran-pinggiran sungai serta saluran-saluran pembuangan untuk waspada kiranya, untuk waspada karena curah hujan ini masih diperkirakan masih akan cukup tinggi sampai dengan bulan Desember nanti. Ini informasi yang kita peroleh. Kemudian saluran-saluran yang sumbat supaya dibersihkan, intinya tetap waspada. Pemirsa, warga yang bermukim di bantaran sungai dan pegunungan dihimbau tetap waspada karena tingginya curah hujan sejak 2 minggu terakhir mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan informasi Balai Besar BMKG, kondisi cuaca diprediksi masih terus terjadi hujan dengan intensitas sedang dan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal, Muhsin Nasution menyebutkan hampir seluruh kecamatan di Mandailing Natal terdapat titik rawan bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Berdasarkan identifikasi tim reaksi cepat dan Posdal Ops BPBD Mandailing Natal, hampir seluruh anak sungai mengalami kenaikan dan banyaknya terjadi tanah longsor sejak beberapa hari terakhir ini. Rawan bencana banjir dan kita dari KRB kita ada di 46 desa. Salah satunya itu yang kemarin itu banjir di Kecamatan Siago, ada di 3 desa di situ, dan kemudian ada di Kecamatan Natal, ada Desa Patiluban, Kampung Sawah dan lain-lainnya. Ada di 46 desa di Kabupaten Natal untuk rawan bencana banjir. Selain kepada masyarakat yang bermukim di bantaran sungai dan perbukitan, bagi masyarakat yang melintas di jalan nasional atau jalan provinsi dan kabupaten dihimbau agar mewaspadai adanya genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Pemirsa, sejak hilangnya bocah SMP yang terbawa arus deras Sungai Bahilang di Kota Tebing Tinggi Jumat kemarin hingga Rabu, proses pencarian yang dilakukan Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama dinas terkait Kota Tebing Tinggi belum juga membuahkan hasil yang positif. Di lokasi pinggiran aliran Sungai Bahilang terlihat tugas dari Dinas BPBD Kota Tebing Tinggi bersama Basarnas dan TNI Polri masih terus melakukan proses pencarian jasad korban Irfan Ardiansyah Nasution yang hanyut terseret arus deras Sungai Bahilang. Pada saat kejadian, air Sungai Bahilang sedang banjir besar. Proses pencarian ini dilakukan petugas dengan menyisir mulai dari pinggir sungai hingga sepanjang aliran Sungai Bahilang dan aliran Sungai Padang Kota Tebing Tinggi. Menurut keterangan Kepala Divisi Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi, Abdi Suhari mengatakan, proses pencarian jasad korban hingga saat ini masih terus dilakukan. Walaupun proses pencarian ada sedikit kendala terkait cuaca yang buruk dan air sungai yang sedikit naik, namun pihaknya masih bisa melakukan proses pencarian. Meski proses pencarian jasad korban yang dilakukan pihak BPBD bersama dinas terkait hingga di hari ke-6 ini belum membuahkan hasil, kemungkinan proses pencarian akan dilanjutkan esok hari sampai jasad korban ditemukan.
ini masih dalam proses pencarian karena belum juga ditemukan. Kemungkinan besok pun berlanjut itu dalam pencarian ini. Untuk proses pencarian ini apa kendala Bang di lapangan? Kira-kira Kendalanya kalau ada hujan dia agak susah gitu kan, karena dia agak meminggir lah kami gitu kan, supaya agak terhindar juga anggota-anggota kita gitu. untuk kondisi air sungai saat ini gimana? Kondisi air sungai sekarang ini agak ada sedikit kenaikan, tapi nggak gitu. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap kasus peredaran narkoba jenis pil ekstasi di Kota Medan dengan menangkap seorang wanita muda berinisial BPM, warga Percut Setuan. Pada penangkapan tersebut, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menginterogasi pelaku berinisial PPM dengan mempertanyakan kepemilikan ratusan butir pil ekstasi tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, awalnya personel unit 3 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menerima laporan masyarakat adanya seorang wanita yang membawa narkoba. Berdasarkan laporan tersebut, personel melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap seorang wanita berinisial PPM saat keluar pintu tol Helvetia di Jalan Kapten Sumarsono, Kecamatan Medan Helvetia. Hadi Wahyudi menyebutkan pelaku PPM ketika diinterogasi lebih mendalam mengakui disuruh seseorang berinisial P untuk mengantarkan atau mengedarkan barang bukti pil ekstasi itu di Kota Medan. Pelaku PPM bersama barang bukti telah dibawa ke Mapolda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kini polisi tengah memburu keterlibatan pelaku lainnya dalam peredaran pil haram tersebut. Ya, jadi Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan lebih dari 500 butir ekstasi yang dibawa oleh perempuan. Namun kita berhasil menggagalkannya. Saat ini polisi sedang mendalami terkait dengan bahan ataupun barang yang didapatkan oleh pelaku. Setelah mendapatkan itu, dia kemas barang itu dalam plastik. Dari siapa Popi terima narkotika jenis ekstasi? Dalam mengantisipasi peredaran dan penggunaan narkoba di Kabupaten Tapaduli Selatan, Kepolisian Resort Tapaduli Selatan mendeklarasikan ikrar dan jihad melawan narkoba bersama ribuan massa di Masjid Syahrun Nur, Kabupaten Tapaduli Selatan. Deklarasi ikrar dan jihad melawan narkoba dihadiri ribuan massa ulama, pelajar dan santri yang ikut dalam deklarasi melawan narkoba di wilayah hukum Polres Tapaduli Selatan. Deklarasi melawan dan perang terhadap narkoba diinisiasi Polres Tapaduli Selatan di Masjid Syahrun Nur, Kecamatan Sipiro, Tapaduli Selatan. Dalam deklarasi tersebut, Kapolres Tapaduli Selatan AKBP Yasir Ahmadi mengajak seluruh lapisan elemen masyarakat untuk bersama jihad melawan narkoba. Maraknya peredaran dan penggunaan narkoba terhadap kalangan remaja tidak hanya di kota besar saja. Peredaran narkoba sudah masuk ke wilayah desa pedalaman. Kapolres Tapaduli Selatan AKBP Yasir Ahmadi juga mengungkapkan dalam kurun 10 bulan terakhir di tahun 2024 sudah 108 pelaku dan pengguna narkoba yang diamankan Polres Tapaduli Selatan. Jihad melawan narkoba di wilayah hukum Polres Tapaduli. Mengingat kita sejalan dengan program Kapolda untuk membersihkan Sumatera Utara dari narkoba. Hari ini kita bertekad bersama-sama untuk mengurangi narkoba. Kata jihad ini diambil karena pada umumnya sini masyarakat adalah mayoritas muslim, dan juga ini adalah merupakan implementasi dari tekad kita yang siap untuk mengorbankan diri, jiwa, raga, harta benda untuk sama-sama mengurangi narkoba. Polsek Medan Helvetia menggelar rekonstruksi atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap suaminya di Jalan Gaperta Medan kemarin. Untuk mengungkap fakta tersebut, 13 adegan diperagakan.
Adegan per adegan diperagakan oleh tersangka dan saksi dalam rekonstruksi kasus pembunuhan di kantor notaris Tirom Sisi Tanggang. Rekonstruksi yang langsung dihadiri oleh Kapolsek Medan Helvetia ini juga mendapat perhatian dari warga sekitar. Arus lalu lintas sempat macet akibat warga ingin melihat langsung rekonstruksi tersebut. Dalam adegan tersebut, petugas membacakan adegan yang menguatkan tersangka bernama Tirom Sisi Tanggang saat membunuh suaminya Rusman Marelan Situngkir di rumahnya yang juga sekaligus kantor notaris milik tersangka. Hal itu dikuatkan keterangan saksi yang mendengar suara jeritan dari korban. Kapolsek Medan Helvetia, Kompol Alexander Pili yang mengatakan, dalam rekonstruksi tersebut, tersangka tidak mengakui membunuh suaminya. Namun dari keterangan saksi, kasus pembunuhan ini semakin kuat dilakukan oleh Tirom Sisi Tanggang. Polisi masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan dosen ini. Keterangan saksi menyebutkan ada kaitannya dengan asuransi. Kami masih mendalami lagi karena sampai saat sekarang tersangka tidak mengakui perbuatannya, namun kita kuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada di TKP. Kita dalami lagi motifnya sesuai dengan keterangan-keterangan yang kita dapat terlebih dahulu yang berkaitan dengan asuransi dan sebagainya. Hingga saat sekarang rekan-rekan saksi sendiri dia tetap membantah keterangannya dan ada beberapa kali adegan yang kita saksikan berusaha untuk menghalang-halangi penyidikan. Pemirsa, Polres Tabes Medan kembali membekuk 5 pelaku kejahatan jalanan dengan berbagai modus, seperti pencurian sepeda motor, pencurian dengan kekerasan atau begal, hingga pencurian dengan modus bongkar rumah. Kelima tersangka kejahatan jalanan yang diboyong oleh petugas kepolisian ini merupakan hasil pengungkapan petugas tim Sus Jatanras Polres Tabes Medan dan unit Reskrim Polsek Jajaran. Kelima tersangka ini yakni Satria Bate, Supriyadi alias Anto, Ramadan Lubis, Ari Pranata, dan Farhan Siregar alias Aan. Mereka melakukan aksinya dengan berbagai modus seperti curanmor hingga aksi pembegalan. Para tersangka yang diberikan tindakan tegas dan terukur ini berdasarkan catatan kepolisian juga telah lebih dari 1 kali ditangkap dan berstatus residivis dengan kasus yang sama. Kasat Reskrim Polres Tabes Medan, Kompol Jamakita Purba mengatakan saat ini polisi akan selalu memberikan tindakan tegas dan terukur jika terdapat pelaku kejahatan yang telah melakukan aksinya lebih dari 1 kali, terlebih yang berstatus sebagai buronan ataupun residivis. Idum Satreskrim, kemudian di Medan Sunggal ada kasus curanmor, kemudian di Patumba kasus curat dengan modus bongkar rumah, bongkar jendela rumah, kemudian Polsek Medan Barat ada kasus curanmor, kemudian Polsek Medan Barat kasus curat dengan modus bongkar jendela rumah dengan menggunakan linggis. Dalam hal ini ya ada 5 pengungkapan dengan 5 tersangka. Kelima tersangka ya karena ada yang berupaya melawan petugas dan berupaya melarikan diri, ya tim Sus melakukan dan memberikan tindakan tegas dan terukur. Polisi juga turut menghimbau bagi para pelaku curanmor, begal, dan kejahatan lainnya yang masih berstatus buron agar segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan tegas oleh petugas. Untuk menjawab kekerasan dalam terkait aksi pembegalan dan curanmor, Polres Tabes Medan juga telah membentuk tim pemburu begal. Petugas gabungan Satreskrim Polres Tabes Medan dan unit Reskrim Polsek Medan Area akhirnya berhasil membekuk seorang tersangka pelaku kejahatan jalanan seperti curas dan curanmor. Haris Huta Saud alias Gembong yang merupakan tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor dan pembegalan yang telah berulang kali beraksi di wilayah Kota Medan dan Deli Serdang ini harus diboyong petugas dengan menggunakan kursi roda karena kedua kakinya terkena timah panas peluru petugas kepolisian. Usai ditangkap lalu berupaya kabur dengan mencoba melepaskan secara paksa borgol yang telah melingkar di pergelangan tangannya. Petugas Satreskrim Polres Tabes Medan dan Polsek Medan Area membekuk tersangka saat berada di tempat persembunyiannya di kawasan Jalan Ambai, Kota Medan. Ini bukan merupakan pertama kalinya dirinya melakukan aksi kejahatan seperti curanmor. Pada tahun 2010 dan 2015, ia juga pernah ditangkap petugas dengan kasus serupa dan kembali mengulangi perbuatannya.
Kapolsek Medan Area, Kompol Hendrik Aritonang mengatakan yang terbaru tersangkanya Haris melakukan pencurian sepeda motor milik seorang kepala lingkungan di wilayah hukum Polsek Medan Area. Kurang keras polisi. Tadi pagi kurang lebih pukul 4.30 berhasil kita amankan di daerah Kembung, rekan-rekan. Pada saat diamankan melakukan perlawanan, makanya seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres Mabes, kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Untuk korbannya Kepling dan BB-nya satu kendaraan NMAX. Kepada petugas, dirinya mengaku menggunakan uang hasil kejahatannya untuk mengkonsumsi narkoba dan poya-poya. Dirinya dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Puluhan warga Dusun 3, Desa Bukit Mengkirai, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat memblokir jalan akses menuju pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol dari Kecamatan Tanjung Pura hingga Pangkalan Berandan hingga kini masih terus bermasalah. Pasalnya, ganti rugi lahan masyarakat, tepatnya yang berada di Desa Bukit Mengkirai, Kecamatan Gebang, hingga kini belum ada kejelasan. Ratusan hektar lahan masyarakat yang terkena perluasan pembangunan jalan tol sudah dimusnahkan dan disulap menjadi mega proyek pembangunan jalan tol. Namun nyatanya, lahan warga tersebut hingga kini belum diganti rugi oleh pihak pengembang yakni PT Hutama Karya Indonesia. Buntut panjang permasalahan tersebut mengakibatkan warga kesal dan memblokir jalan menuju akses pembangunan jalan tol yang berada di Desa Bukit Mengkirai, Kecamatan Gebang. Warga menilai sudah ada konspirasi dan kong kali kong antara pihak pengembang dengan aparat pemerintah, baik di tingkat desa maupun Kabupaten Langkat, karena belum ada kejelasan ganti rugi. Pembangunan proyek tetap berjalan. Sebelumnya warga sudah berulang kali melakukan upaya mengadu ke DPRD Kabupaten Langkat melalui rapat dengar pendapat dan Mapolres Langkat sejak tahun 2022 silam. Namun hingga kini masalah ganti rugi lahan belum juga ada yang menyelesaikannya. Salah seorang warga, Sianturi, mengatakan warga akan terus melakukan pemblokiran jalan hingga permasalahan ganti rugi lahan diselesaikan oleh pengembang jalan tol. Orang pelaksana pihak pengembang proyek ini, kami menduga ini Pak, sudah ada artinya kong kali kong antara beberapa oknum pejabat desa kami. Presiden itu ada karena rakyat. Presiden itu ada bukan karena beberapa orang pejabat. Pejabat itu hanya petugas. Petugas itu harus melayani, bukan menindas. Itu harapan saya. Jadi supaya Bapak Presiden lebih mementingkan kepentingan masyarakat yang cukup adil. Dan adil lah supaya kami sejahtera. Jangan yang tadinya ada program supaya mensejahterakan rakyat, padahal kami dimiskinkan. Kalau lahan kami diambil kan sudah dimiskin kami. Warga berharap agar permasalahan ganti rugi lahan yang terkena pembangunan jalan tol segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih parah. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, DPRD Sumatera Utara menetapkan calon pimpinan dan fraksi periode 2024-2029. 5 anggota DPRD Sumatera Utara masuk dalam calon ketua dan wakil ketua. Sementara 9 fraksi telah ditetapkan dari 11 partai politik. Ketua DPRD Sumatera Utara sementara Muhammad Rahmadiansyah memimpin rapat paripurna masa persidangan 1 tahun sidang pertama tahun 2024-2025 di ruang rapat paripurna DPRD Sumatera Utara pagi tadi. Rapat berlangsung dalam agenda pengumuman nama fraksi serta susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi DPRD Sumatera Utara serta penetapan calon pimpinan DPRD Sumatera Utara masa jabatan 2024-2029. Dalam agenda tersebut, Sekretaris DPRD Sumatera Utara Zulkifli membacakan surat putusan Dewan Pimpinan Pusat, yakni calon wakil ketua DPRD Sumatera Utara berasal dari Partai Demokrat Indonesia, Perjuangan Sotarto, dari Partai Gerindra Ikhwan Ritonga, dari Partai Nasdem Riki Antoni, dan dari Partai Keadilan Sejahtera Salman Al-Farisi.
Sementara itu, Partai Golkar sebagai peraih kursi terbanyak 22 kursi belum memberi keputusan terkait calon Ketua DPRD Sumatera Utara. Dalam rapat paripurna ini, 9 fraksi DPRD Sumatera Utara telah ditetapkan dari 11 partai politik, yakni fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, Partai Hanura, dan PKB. Ketua DPRD Sumatera Utara sementara Muhammad Rahmadiansyah mengharapkan dengan ditetapkannya pimpinan dan fraksi DPRD Sumatera Utara mampu berkolaborasi dalam membangun Sumatera Utara ke depan. Yang ada di DPRD Sumatera Utara ada 9 fraksi dan juga menetapkan pimpinan definitif untuk DPR Sumatera Utara periode 2024-2029, yaitu ada 4 wakil ketua dan 1 ketua dari Partai Golkar belum diberikan suratnya, masih menunggu dari DPP di paripurna tadi. Wakil ketua udah definitif 4 wakil ketua DPRD Sumatera Utara, insya Allah dari Gerindra, dari PDI, dari Nasdem, sama dari PKS. Harapannya mungkin dengan hari ini terbentuk fraksi-fraksi, seluruh fraksi, dan sebentar lagi akan ada pimpinan definitif juga DPRD Sumatera Utara, lebih bisa memaksimalkan kinerja DPR untuk bekerja bersama-sama membangun Sumatera Utara yang lebih baik lagi. Pemirsa, pengawas pemilu Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder pada pemilihan 2024. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD Deli Serdang, serta pasangan calon, paslon bupati dan wakil bupati. Pemerintah Kabupaten Pemkab Deli Serdang mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak agar berlangsung sukses dan lancar. Dukungan yang diberikan Pemkab Deli Serdang salah satunya adalah memberikan dana hibah kepada seluruh penyelenggara pilkada. Dukungan tersebut disampaikan PJ Bupati Deli Serdang, Wirya Al-Rahman, pada rakor yang sekaligus membuka kegiatan dengan pemukulan gong tanda dimulainya tahapan pilkada 2024 di Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan rakor yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang ini membahas dan mengurai titik kerawanan yang dapat terjadi dan netralitas ASN dalam Pilkada 2024. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menegaskan ASN harus netral dan tidak boleh berpolitik praktis seperti ikut dalam kegiatan mendukung calon kepala daerah di Pilkada 2024. Namun begitu, Tito menyebutkan ASN diperbolehkan hadir saat kampanye pasangan calon Pilkada serentak 2024 sebab ASN memiliki hak pilih, berbeda dengan TNI Polri yang tidak memiliki hak pilih. Ketua Bawaslu Deli Serdang, Febriandi Ginting, menilai ucapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memperbolehkan ASN ikut berkampanye namun bersifat pasif ini akan menjadi rancu dan bisa membuat simpang siur di lapangan. Terkait dengan yang pertama tadi ya, penyampaian dari Mendagri. Nah, ini juga menjadi perdebatan di Bawaslu karena di Bawaslu sendiri kami tetap menganggap bahwasannya ASN dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye. Itu diatur jelas dalam regulasi yang ada. Yang kita sering rasakan adalah kehadiran para ASN ini hanya di salah satu pihak. Maka dari itu Bawaslu menyimpulkan untuk tidak boleh menghadirkan aparatur sipil negara di dalam kegiatan-kegiatan. Implikasi dengan digelarnya rakor ini diharapkan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada serentak 2024 dapat memahami dan mematuhi regulasi yang ada demi terciptanya pemilihan yang aman, adil, dan transparan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mendorong pelajar gunakan hak suaranya pada Pilkada 2024. Sejumlah pelajar turut ikut mendaftar dalam perekaman KTP pemula di Sekolah Menengah Kejuruan Pancabudi Medan kemarin siang. Sesuai dengan surat dari Gubernur Sumatera Utara yang disampaikan kepada pemerintah Kota Medan, dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan melakukan layanan keliling dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini pun disambut baik oleh pihak sekolah. Para pelajar mendapat hak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan mudah. Jelang Pilkada 2024, layanan ini pun disasarkan ke sekolah-sekolah menengah atas untuk merekam KTP pemula umur 17 tahun.
Untuk para pelajar yang cukup usia dan akan membuat KTP, pelajar hanya diminta menunjukkan kartu keluarga kepada petugas. Petugas akan melakukan perekaman identitas seperti foto, tanda tangan, sidik jari, dan rekam lensa mata. Kepala Tim Pendataan Pendudukan Disduk Capil Kota Medan, Agus Mulya Siregar, mengatakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mendorong pelajar gunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 dengan melakukan perekaman KTP pemula dari sekolah ke sekolah menengah kejuruan. Harapan kita kepada anak-anak kita ini yang setelah mendapat KTP ini agar mempergunakan hak suaranya di dalam pemilihan ini, dan kemudian dengan adanya KTP ini istilahnya udah sadar administrasi kependudukan, dan dengan berdasar KTP ini dari urusan-urusan untuk perbankan, asuransi, kesehatan atau pendidikan udah bisa dilaksanakan. Jadi tidak ada lagi hambatan untuk hak dasar, yaitu hak data dia untuk anak tersebut. Kepala Sekolah SMK Pancabudi Lukmanul Hakim Sitompul mengatakan pihak sekolah mendukung penuh upaya pemerintah dalam meningkatkan peran aktif generasi muda dalam menggunakan hak suaranya di Pilkada 2024. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumatera Utara menggelar sosialisasi terkait penyelesaian sengketa antar peserta pilkada. Hal ini dilakukan seiring dengan tahapan masa kampanye bagi para calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Kegiatan ini dilakukan di Hotel The Prima Kuala Namu, Deli Serdang kemarin. Para peserta berasal dari pengurus partai politik, akademisi, organisasi masyarakat, pemuda, lembaga pemantau pemilu, media, serta advokat. Sengketa antar peserta ini biasanya terjadi saat kampanye. Sengketa ini berawal dari kerugian yang timbul diakibatkan beberapa hal seperti akibat kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran terhadap aturan kampanye, sehingga terjadi kesalahpahaman di lapangan dan berpotensi terjadinya konflik. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumatera Utara, Joko Arif Budiono mengatakan, penyelesaian sengketa dilakukan melalui acara cepat. Acara cepat yang dimaksud menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa dan pihak Bawaslu mengajak berembuk dan tidak ada kesepakatan, maka Bawaslu yang akan mengambil keputusan. Yang ketiga di Divisi Penyelesaian Sengketa, khusus pada hari ini kita melakukan sosialisasi tentang penyelesaian sengketa antar peserta, karena memang secara teknis operasional sengketa antar peserta pemilihan ini biasanya kerap terjadi pada saat kampanye. Jadi akan kita bicarakan tentu saja di sini nanti adalah bagaimana secara teknis nanti para pihak, maksudnya dalam hal ini adalah tim kampanye pasangan calon bisa dan mampu dengan baik berkomunikasi dengan para pengawas dalam rangka adanya perselisihan di dalam pelaksanaan kampanye. Dalam konteks dari hari ini adalah berkaitan dengan antara tim kampanye paslon dengan tim kampanye paslon, bukan dengan Komisi Pemilihan Umum. Pada sosialisasi ini, Bawaslu turut mengundang dua pemateri, diantaranya mantan Ketua Bawaslu Sumatera Utara, Syafrida Rasahan, materi tentang penegakan keadilan kampanye pemilihan melalui penyelesaian sengketa antar peserta, dan Herdi Munte, materi tentang teknis penyelesaian sengketa antar peserta. Dalam rangka mensukseskan pendataan sensus ekonomi tahun 2026, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion FGD bertema penyusunan strategi pengumpulan data untuk kantor pusat. Kegiatan FGD yang digelar di Medan kemarin dibuka oleh PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni. Kepala BPS Subud Asim Saputra mengatakan, SE 2026 berperan penting karena bisa mengidentifikasi pelaku usaha mulai dari UMKM hingga usaha skala besar. Untuk itu, FGD yang dihadiri pelaku usaha menjadi bagian penting bagaimana membangun kolaborasi agar progres pendataan SE 2026 nanti bisa menghasilkan satu set data yang lengkap dan bisa menjadi perencanaan pembangunan. Asim juga menegaskan sudah jadi kewajiban pihaknya meyakinkan pelaku usaha bahwa semua data yang ada di SE 2026
2026 dijamin kerahasiaannya. Hasim mengatakan tahun depan pihaknya juga akan memperkuat program Satu Data Indonesia atau SADAINA. Dia berharap dengan penguatan program Satu Data ini, seluruh pemangku kepentingan hingga masyarakat bisa mengakses data dengan berbagai kepentingan. Dirinya juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi mewujudkan hal tersebut. Berkelanjutan. Tetapi yang lebih penting berikutnya adalah bagaimana kita menjangkau semua pelaku usaha ini untuk mau didata. Jadi kepentingan kita adalah bagaimana meyakinkan pelaku usaha ini percaya dengan BPS bahwa datanya dijaga kerahasiaannya, dan tentu dengan langkah-langkah ini pelaku usaha akan memberikan berbagai data sesuai dengan keadaan sebenarnya. Karena sensus ekonomi ini sangat penting sekali untuk menjadi struktur ekonomi kita sangat bisa kita ketahui, dan tentu dengan data sensus ekonomi ini kita bisa melihat bagaimana potensi ekonomi kita ke depan. Bagaimana kita menjadi Indonesia maju, Indonesia emas di 2045. Sementara itu, PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menyebutkan SE 2026 menjadi kegiatan yang sangat penting karena akan memotret hampir seluruh kegiatan ekonomi Indonesia. Fatoni meyakini data hasil sensus ini bisa dimanfaatkan langsung oleh pelaku usaha untuk berbagai kebutuhan bisnis. Pemerintah melalui BPS, ditegaskan Fatoni, berkomitmen untuk menyediakan informasi pertumbuhan ekonomi dalam level regional yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan strategi ekspansi bisnis. Pemirsa, Education Malaysia Global Service (EMGS) menghadirkan 14 universitas terkemuka dari Malaysia dalam seminar pendidikan Ayo Kuliah di Malaysia 2024 yang diselenggarakan di Kota Medan. Senior Manager EMGS Megat Muhammad Samsul bin Begat Ismail menyampaikan bahwa jumlah universitas yang berpartisipasi tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada kesempatan tersebut, pihaknya membawakan 14 universitas dari Malaysia, lebih banyak dari sebelumnya yang hanya 10. Universitas-universitas ini hadir untuk memberikan informasi terbaru terkait pendidikan dan program studi yang ditawarkan, khususnya bagi pelajar dari Medan. Saat ini sekitar 130.000 pelajar internasional di Malaysia dan 10.000 diantaranya berasal dari Indonesia. Hal ini mencerminkan eratnya hubungan antara kedua negara dalam bidang pendidikan. Ia menekankan pentingnya jaringan internasional bagi para pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikan di Malaysia. Lebih dari 130.000 pelajar internasional dari 120 negara di Malaysia. Ini memberikan peluang kepada pelajar Indonesia untuk berkenalan dengan 120 negara, dan jaringan ini penting untuk menciptakan Indonesia emas nantinya. Terima kasih. Hari ini kita membawakan 14 universitas dari Malaysia yang tertinggi yang hadir pada hari ini ke Medan. Kalau sebelum ini di bawah 10, dan pada kali ini ada 14 universitas dari Malaysia yang tertinggi datang ke Medan untuk menyampaikan informasi terkini mengenai pendidikan ataupun jurusan-jurusan terkini yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar khususnya yang dari Medan. Dan dari Malaysia sekarang ini ada sekitar 130.000 pelajar antarabangsa, yang dari Indonesia itu ada sekitar 10.000. Ini menunjukkan ada minat dari pelajar Indonesia untuk melanjutkan pengajian mereka ke Malaysia, dan ini menunjukkan juga hubungan yang rapat di antara Malaysia dan Indonesia. Selain daripada pelajar Malaysia ke Indonesia, kita juga menggalakkan pelajar Malaysia datang ke sini untuk program mobility, untuk memperkenalkan lebih negara tetangga. Seperti yang saya sampaikan sebelum ini, untuk tahun depan Malaysia akan menjadi menjadi pengurusi ASEAN, Chairman ASEAN. Jadi kita ingin menggalakkan lebih ramai pelajar dari rantau ASEAN untuk belajar dan mengetahui mengenai pendidikan tinggi di rantau ASEAN. Konsul Jenderal Malaysia di Medan, Sahril Nizam bin Abdul Malik, mengajak para siswa di Indonesia, khususnya di Kota Medan, untuk mempertimbangkan melanjutkan studi di Malaysia. Pemerintahan Malaysia sangat terbuka dan siap bekerja sama dengan Indonesia, terutama dalam menyediakan akses yang lebih luas kepada universitas-universitas di Malaysia. Peluang untuk mendapatkan beasiswa di Malaysia sangat luas dan beragam.
Selain itu, biaya kuliah di Malaysia dianggap sangat kompetitif, sementara biaya hidup di sana juga relatif rendah. Sahril Nizam berharap siswa-siswa di Indonesia dapat melihat Malaysia sebagai destinasi pendidikan yang berkualitas dengan peluang besar untuk mendapatkan pengalaman akademis yang berharga di tingkat internasional. Dengan sambutan yang diterima daripada anak-anak sekolah di Indonesia, terutama di Medan, saya fikir ini satu keputusan terbaik untuk melanjutkan, pertamanya untuk melanjutkan pelajaran, keduanya untuk melanjutkan pengajian di Malaysia. Saya rasa dua keputusan ini amat tepat dan kami pemerintah di Malaysia bersedia untuk bekerjasama dengan pihak Indonesia memberi peluang membawa universiti-universiti di Malaysia untuk memberi pendedahan dan juga memberi maklumat-maklumat yang tepat bagaimana untuk kuliah di Malaysia. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 17 Oktober 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Kamis 17 Oktober 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara cerah berawan. Siang sore hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Mandailing Natal, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disepakati di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Asahan, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas, Simalungun, Toba, dan sekitarnya. Dini hari masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Labuan Batu, Labuan Batu Utara, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 67 hingga 99%. Angin bertiup dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 km per jam. Titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara pantauan tanggal 15 Oktober 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat serta petir dan angin kencang terjadi di wilayah pegunungan, lereng barat, dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ainus Vina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.